Oke, selamat malam Kak Zares. Setelah kita tadi ngobrol sama pemain nih Kak Zares ya, ada Pak Denny, Malam Kak Leo. eh, Betul sekarang sekali. kita Ada Nova. ganti, ya, dan kita akan ngobrol lagi dengan dua narasumber kita pada malam hari ini. Salah satu Betul sekali. orang yang kunci kemenangan MBWPS tahun 2019. Betul Itu sekali. Oke, kita perkenalkan langsung ya, ada dua narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Babe. Halo, selamat malam, Be. Selamat Malam, malam, Be. Kak Leo, Kak Senang Zares, sekali ada bisa Kak ketemu Heri lagi. juga ya. Oke, selanjutnya narasumber yang kedua ada siapa Kak Zares? Ada pelatih terkeren kita, Kak Heri. Halo, Kak Heri. Sehat-sehat ya. Halo. Oke, pada malam hari ini setelah tadi kita ngobrol sama pemain, kita mau berbicara nih kendala-kendala apa aja ya Kak Zares ya pada saat berjalannya event Ya, 19 yang berlangsung dan yang terjadi pada saat MBWPS pada saat itu, terutama di kepelatihannya Kak Zares ya. Iya, kita pengen banget ngobrol nih pertama nih sama Kak Heri dulu nih ya. Mungkin bareng-bareng sih ya. Ya, Kak Heri. Kita waktu tahun 2019 kan membawakan tema Gajah Mada ya Kak Heri ya. Iya. Ya, ada nggak sih kesulitan yang Kak Heri rasakan nih? Boleh nih dari pemain boleh atau dari apanya boleh? Kesulitannya banyak banget, Kak Sares. Ya, sejak diputuskan ikut GPMB, itu hal yang paling kami pikirkan adalah SDM-nya. Kita nggak punya pemain untuk ikut lomba, jadi harus menyiapkan pemain untuk pagelarannya untuk dilombakan. Jadi salah satu kendala utama kesulitan pelatih ya itu tidak punya sumber daya. Oh, saya kira langsung banyak gitu ya. Ternyata awalnya memang nggak ada ya Kak Heri ya? Ada mungkin yang bertahan cuma 10-15 orang dan itu pun sudah termasuk pemain SD. Oh, itu SD sama SMP atau SMP semua? Gabung ada SD, ada SMP. Biasanya kalau yang SMP lomba, SD kalau dia kemampuannya sampai kita ikutkan di yang senior. Biasanya seperti itu. Kalau Babe, kesulitannya apa nih pada saat tema Gajah Mada, Babe? Boleh sharing sedikit? Ya, kalau saya kesulitannya apa ya? Temanya sulit. Oh, temanya pasti menarik. Temanya ya. Kirain mau jawab nggak ada. Temanya yang sulit. saya nggak pernah tahu kesulitan yang tadi Kak Heri ceritakan ya. Artinya memang karena yang keseharian yang menghadapi pelatih, jadi kesulitan itu saya nggak tahu. Tapi kalau misalnya kita pas lagi ke sana diundang untuk visit, kemudian melihat paket tiba-tiba udah jadi aja 20%, 40%, mungkin 50% seperti itu. Ya, kalau saya bilang sih temanya yang sulit ya. Karena gini, oke sedikit lah, mungkin nanti bisa dieksplorasi tema ini. Apa namanya, referensinya harus hati-hati. Dari yang paling gampang kita ngomong secara sejarah aja, itu udah harus buka buku lagi lah ibaratnya, jadi nggak sembarangan yang penting. Betul. Ya, karena kalau misalnya kerjaan pelatih itu berasnya bikin musiknya terdengar bagus, tiupannya baik dan lain-lain, perkusi juga seperti itu. Kalau dia bikin apa, ya itu umum lah. Tapi kalau sudah bawa tema begini ini nggak sembarangan juga. Yang membuat desain ide visualnya, ide musikalnya juga harus buka sejarah ya. Susah, jadi Gajah Mada termasuk tema yang rumit. Oh, benar sih. Ya, agak kompleks ya ketika kita berbicara tentang sejarah kayak gitu ya, Be ya. Harus betul-betul takutnya saat menyalahi sejarahnya ya.
Makanya harus baca-baca Meskipun orang buku. yang nonton 12 Iya, menit, hmm, baca-baca buku juga ya. betul. Iya. Dikorek-korek dulu informasinya ya. Sebenarnya Babe, kami juga nggak tahu loh apa namanya kesulitan yang dihadapi oleh pelatih kalau nggak ngobrol sekarang ini. Saya kira Hmm. nggak ada kesulitan seperti itu karena kan marching band itu kan kelihatannya rame aja, nggak tahu kalau pernah mengalami kekurangan pemain seperti itu. Oke. Nah, Kak Heri tadi itu Baik. kan Kak Heri bilang kalau ada TK lagi SD, ada SMP, SD gitu ya, kan? SD. Ya, Ada nggak sih Kak Heri kesulitannya kalau kakak lagi menghadapi yang pemain SD nih? eh apa ya? Biasanya kalau pemain SD itu lebih enak dikasih tahu sih, maksudnya yang penting kita menyesuaikan penyampaiannya ke anak-anak, perlakuannya seperti ini untuk anak SD. Jadi nggak ada kesulitan sebenarnya untuk Iya ya. menjaga sikap mereka aja agar sedikit dikontrol pembawaannya agar kadang-kadang ada waktunya harus serius, ada waktunya mereka kebanyakan bercanda soalnya kan biasanya agak main-main. Nah, lebih ke attitude-nya ya Kak Her ya, yang di ini ya. Attitude-nya biasanya kita Tapi harus kalau jaga attitude untuk sikap. mengejar materinya mereka justru lebih gampang ya untuk ini karena lebih gampang diarahkan ya. Iya, kebetulan pemain SD kemarin itu sudah punya basic, jadi diangkat ke marching band itu sudah bisa bermain, otomatis bisa dikejar tekniknya. Oke. Nah, ini selain ada SD, terus ada saat itu tuh permasalahan yang kemarin juga kami tanyakan ke Danpops waktu itu, ada pemain yang berkebutuhan khusus. Nah, itu gimana cara treatment dari Kak Heri sendiri kan? Karena kalau nggak salah itu justru banyaknya di BRAS itu, yang ada sekitar 5 atau 6 orang ada di BRAS itu yang teman-teman yang pemain yang berkebutuhan khusus. Gimana treatmentnya Kak Heri? Nggak ada treatment sih, yang penting kita tahu anak ini perlu perlakuan khusus, ya kita lebih memperhatikan lagi, memastikan apa yang dilakukan juga sama seperti yang lainnya. Pastikan kalau yang lain paham, memastikan pemain tersebut juga paham. Kalau belum paham, diarahkan lagi agar bagaimana melakukan yang diminta pelatih. Biasanya banyak mengulang. Tapi biasanya mereka mendengar. Tahu ya siapa orangnya ya. Oh, jadi ketika dia punya kekurangan dalam materi atau dalam display itu, jadi harus treatmentnya berarti anak ini harusnya lebih lagi gitu ya, butuh waktu yang lebih mungkin kayak gitu ya Kak ya. Iya, biasanya seperti itu. Nah, untuk Babe nih, Babe ada kalau waktu bantu di visual BPS ada ngelihat nggak sih, tahu nggak sih yang mana sih anak ini kayaknya memang agak perlu di treatment lebih, atau nggak kelihatan sama sekali ya Be? Nggak kelihatan. Saya nggak tahu juga. Jadi contohnya tadi ini baru tahu juga sebenarnya. Mungkin waktu itu juga nggak sempat nanya-nanya tentang hal-hal yang ini, tapi baru ketahuan sekarang kalau Heri kekurangan pemain gitu kan. Ternyata itu nggak kelihatan itu waktu saya datang itu kelihatannya pemainnya udah terlatih semua gitu ya rata-rata satu. Terus yang ada lagi yang berkebutuhan khusus ya saya pernah ngalamin juga sama Kak Heri sama Cikgu juga pernah ngalami lah. Tapi kalau itu disebutkan 6 orang cukup banyak dan saya nggak lihat ya, kalau mungkin 1 orang boleh lah, tapi kalau betul itu sampai 6 nggak kelihatan. Iya ya. Oh, pernah juga terjadi kayak gitu ya Be di band yang dilatih sama Babe ya, ada yang gitu ya? Ya misalnya kalau di parade itu hampir setiap generasi biasanya kita ada dititipkan lah untuk kondisi yang anak-anak seperti itu. Tapi seingat saya maksimum sampai 2 orang kejadiannya sih. Kalau di WPS cukup ada beberapa orang itu luar biasa karena saya nggak melihat segitu banyak. Kalaupun ada terlihat mungkin 1, tapi nggak sebanyak yang disebutkan tadi. Berarti keren Kak Leo. Bener. Tapi berarti pelatihnya keren. Nah, betul. Tapi gimana nih, mau nanya sama Kak Heri sama Kak Babe nih. Anak-anak yang seperti itu justru memang harus kita fasilitasi ya. Jadi justru bukan gara-gara dia berkebutuhan khusus malah kita jauhin, itu bagaimana itu Kak Heri sama Babe?
memang harus kita fasilitasi ya. Ya, kalau kita tahu dia perlu perlakuan khusus, ya mau nggak mau harus diperhatikan lebih. Dan kita harus membantu untuk anak itu bisa berkembang lebih baik dan sama seperti teman-teman yang lainnya. Karena kan banyak kejadiannya itu dia mungkin nggak bisa masuk ke kegiatan yang lain, terus akhirnya dia memutuskan untuk bisa masuk ke marching band, mungkin kayak gitu ya Kak Zares ya. Jadi ya sebenarnya boleh sih Kak masuk kemana aja, cuman mungkin anaknya lebih senang ke marching band karena marching band kan katanya seru sekali ya, ada alat musiknya gitu kan. Gitu ya, seru gitu, banyak orang. Iya, jadi daya tarik marching band tuh berhasil masuk ke hati mereka. Iya, betul. Ya, ya Be, betul Be. Berarti memang harus difasilitasi ya Be ya. Pelatih WPS itu ada yang inti ada 6 atau 7 ya, termasuk band director ya? 8 Be. Oh 8, sorry 8. Ya. Saya setiap tahun itu kalau lihat WPS mungkin antara 7-8 selalu ada, malah yang karena kan saya datang terakhir ya, maksudnya tidak mengikuti proses bagaimana pelatih. Apakah kita bicara tema Gajah Mada yang terakhir atau tema-tema sebelumnya? Kalau saya datang itu anggaplah mereka latihan selama 10 bulan, mungkin saya biasanya datang di bulan ke-7 atau bahkan bulan ke-9. Yang saya temui dia 8 pelatih berkebutuhan khusus itu, bukan anak-anaknya. Jadi pelatih itu sudah dalam kondisi mental sepaneng. Mereka sudah betul-betul diuji. Ya sepaneng lah, kata orang tuh sepaneng ya. Jadi mau diajak ngobrol apa aja udah susah. Jadi sudah berarti susah. Mungkin itu faktornya ya. Kalau faktornya jadi bisa menangani yang berkebutuhan khusus karena mungkin juga pelatihnya juga berkebutuhan khusus. Butuh diperhatikan khusus. Kalau kita diperhatikan khusus. Misalnya ada istilah saya nggak paham sih tentang psikologi itu, saya nggak paham. Cuman kalau kita gampangnya kan nyebutnya autism ya. Autism itu biasanya dia malah punya kelebihan gitu. Jadi yang ditemukan malah selalu 8 orang pelatih itu autism semua. Mereka kelebihannya makin meningkat, tapi juga susah diajak ngomong gitu. Oh. Jadinya begitu. Curhat. Iya. Makanya kalau misalnya kalau ke WPS itu ada Bang Kadri ya, ada Bang Kadri yang cukup sering, kemudian mungkin ada Anto Black juga yang cukup sering, ada saya juga yang cukup sering, ada siapa lagi? Ya separuhnya mengerjakan pekerjaan teknis, separuhnya menyelami kondisi-kondisi non teknis, sudah gitu aja. Jadi ya artinya sebenarnya pelatih itu bukan kurang pintar, mereka jenius. Cuman mereka perlu teman baru aja didatengin, itu alasan aja datengin. Betul untuk menambah teman sependeritaan ya Be, gitu ya Be. Ya, menyerahkan. Jadi Babe, ini uniknya ya. Babe, ini salah satu keunikan pada saat momen Gajah Mada ya. Ada nggak sih keunikan lain? Ceritain dong, Babe. Pada saat mengatur pagelaran Gajah Mada ini. Kalau uniknya itu ya hampir setiap sudut dari detail paket ini banyak kejutan sih, banyak keunikan. Jadi saya malah nggak impress, maksudnya bukan nggak suka, tapi impresi saya, kenangan saya itu bukan pada detail-detail, karena sekali lagi pelatih WPS itu memang suka bikin detail-detail yang aneh-aneh dan kejutan. Nah yang saya ingat di paket Gajah Mada ini adalah sebenarnya lebih kepada kepusingan saya, kalau saya pribadi pusing gitu. Paketnya bukan di luar nalar, tapi paket ini kalau Gajah Mada itu, sekarang gini lah, Gajah Mada itu sebenarnya tokoh yang mungkin kalau saya bilang semi fiktif. Lawang kita aja berdebat di mana makamnya, ada apa enggak orangnya kan gitu ya. Tapi kalau kita boleh katakan dia sebagai mitos itu selalu mitos yang positif.
Nah, Ya, waktu Gajah Mada diungkap, mungkin si penonton yang menyaksikan 12 menit tidak akan menuntut apapun tentang otentisitas sejarah. Mereka hanya lihat pertunjukan yang hebat. Mungkin ya. Tapi si pembuat paket, misalnya di sana yang bikin paket siapa? Penulis-penulisnya ada Cikgu, ada Kak Heri, ada Kuntet, dan lain-lain. Penulis-penulisnya juga pasti dia punya tanggung jawab gimana aku nggak sembarangan bikin ini. Misalnya tiba-tiba Gajah Mada apa namanya aku bikin Gajah Mada yang beratnya 60 kilo, nggak mungkin. Dia pasti akan cari Gajah Mada sosok-sosok seperti yang kita ketahui. Contohnya aja, jadi itu yang berat banget sebenarnya. Jadi kita ikut-ikutan. Jadi akhirnya saya ikut-ikutan ruwet juga kan, ikutan ruwet. Akhirnya daripada saya kelihatan nggak pusing, ikut bikin pusing juga makanya ditambahin sana, tambahin sini. Pusing berjamaah. Nah, kalau Kak Heri sendiri, itu tadi kan pengalaman menarik Babe nih. Kalau pengalaman menarik Kak Heri, apa nih selama menjadi pelatih pada saat Gajah Mada ini, Kak Heri? Oke. Pengalamannya agak bikin pusing waktu pusing itu. Juga. Tapi membuat jadi pagelarnya jadi lebih bagus dan bisa jadi yang terbaik. Terutama saat merubah paket, terutama merubah lagu, maksudnya merubah movement paket lagunya. Tiba-tiba adalah 1 bulan terakhir harus dirubah. Jadi otomatis pusing lagi, harus dibuat seperti apa, dibahas lagi, bicarakan semua seperti apa, dan akhirnya jadi juga. Itu pengalaman yang menarik. Nah, tapi ya. Berarti sebenarnya pengalamannya itu ya kepusingan tadi ya, soalnya Babe pusing, Kak Heri pusing. Kak Leo pusing nggak? Meracik bumbunya. Ada yang tidak usah menarik sebenarnya dari pernyataan Kak Heri tentang ada memang perubahan, bukan perubahan sedikit, malah itu cukup signifikan dan besar ya. Bisa dibilang kalau 1/4 itu lebih lah, 1/4 paket, mungkin hampir 1/3, nyaris 1/3 bagian terakhir itu yang sangat terasa banget. Itu waktu itu kita adakan perubahan ya, Her ya. Iya, Be. Sebenarnya begini ya, mungkin ya, mudah-mudahan saya nggak keliru. Sebenarnya kalau WPS waktu itu berangkat dengan kondisi yang sudah ada, disempurnakan saja, ada waktu sisa, anggaplah waktu itu 2 bulan mungkin, itu disempurnakan saja, WPS tetap akan menang kok. Beneran. Oh gitu? Saya yakin sekali. Iya. Tapi kenapa kok tiba-tiba ada ide itu, bukan soal kita bikin masalah baru, bikin kepusingan baru. Tentunya kan nggak mungkin lah pelatih-pelatih yang bersusah payah dari awal kemudian dia mau bikin susah lagi gitu untuk dirinya dan untuk murid-muridnya, itu nggak mungkin. Tapi yang saya rasakan itu adalah sepertinya kalau kita ini kalau orang Jawa bilang gege mongso ya, maksudnya bukan terus mendahului, bukan. Kalau kita nanti ditakdirkan menang tahun ini, WPS ditakdirkan tahun menang ini, itu yang namanya memori, yang namanya rekaman, yang namanya yang sudah terekam, itu akan dilihat orang 10-20 tahun ke depan, dan kita nggak akan bisa rubah kalau ada apa-apa. Artinya gini, maka pada saat kita masih punya waktu, itu terhitungnya nekat dan agak gila, maka coba sempurnakan paket ini semaksimal mungkin yang anak-anak masih mampu dan pelatih masih bisa mengeksplorasi kejeniusan mereka selama ini. Jadi kalau nanti itu betul-betul menang, orang tidak akan membicarakan seharusnya Anda masih bisa lakukan ini, seharusnya begini, seharusnya begini. Jadi rasa tuntas itu ada apa ya? Ada kepuasan, itu benar-benar puas. Dan itu yang berusaha waktu itu saya termasuk yang meyakinkan pelatih ya. Dan itu bukan hal yang mudah, karena saya juga tahu rasanya melatih. Tiba-tiba menyarankan sesuatu yang seperti itu, mereka pasti akan apalagi ini, akan melelahkan sekali. Mungkin saya tinggal enak aja melakukan finishing, tapi mereka harus melakukan sesuatu yang memulai lagi ya.
Tapi akhirnya ada kesepakatan. Saya yakin pada saat kita mendapat kesepakatan itu tidak 100% ikhlas, saya yakin itu. Tapi yang saya rasakan, pada saat kita mencapai kesepakatan, mungkin 70% ikhlasnya. Tapi yang hebat dari pelatih adalah selama proses akhirnya bisa mereka sudah terlibat dalam keikhlasan 100% akhirnya. Jadi itu yang kalau saya bilang itu kenangan luar biasanya ya di situ. Yang tadi Kak Heri cerita itu. Ganti itu ya, Be, ya. Apalagi waktu itu buat transfer di tengah latihan buat dan transfer itu salah satu potong-potong ya. Tapi saya cukup pengalaman yang menarik karena saya suka yang seperti itu biasanya apa ya, kita kadang-kadang didesak untuk jadi itu jadi biasanya Karena keterpaksaan langsung berpikir cepat, otaknya langsung berputar. The power of kepepet. Bener. Nah, Babe, pada saat ngasih ide-ide, pada saat proses latihan itu sebenarnya tim pelatih mana sih yang paling susah diajak kompromi nih? Gini ya, sebenarnya tim pelatih itu kalau misalnya ada ide, maksudnya gini, kalau ide-ide itu ada dua. Kalau konsultan atau kawan didatangkan untuk menganalisa, itu pasti ditunggu analisanya apa. Itu ide yang pertama ya. Artinya itu nggak ada kesulitan karena memang itu dibutuhkan. Tapi kalau kasus yang barusan diceritakan yang terjadi pada WPS itu, nah itu jangan ditanya siapa yang paling sulit. Itu 8 orang itu sebenarnya susah. Saya yakin, meskipun ada dalam hatinya, iya ya saya pengen ngerubah, tapi nggak usah deh. Ada yang memang merasa apa yang perlu dirubah gitu kan, nggak ada yang perlu dirubah. Ada yang setengah-setengah, mungkin iya, mungkin enggak. Jadi saya anggap aja semuanya sebenarnya bisa jadi nggak yakin gitu kan, dan itu nggak ada yang orang paling susah itu nggak ada. Kalau yang terlihat ya ada, yang terlihat itu yang paling saya repotkan pasti nomor 1 mungkin Kak Heri itu nomor 1 yang paling saya repotkan. Kak Heri? Iya. Oh, ya, jadi kalau secara fisiknya pasti Kak Heri yang akan paling deny lah ya. Dan itu saya pahami. Tapi jangan dikira 7 orang lainnya itu juga berseberangan dengan Kak Heri. Enggak, yang 7 orang juga pikir apa iya ya gini lah apa namanya. Cuman bedanya ya, mohon maaf ini saya bukan memuji pada lain. Jadi mereka dalam kondisi seperti itu akhirnya tiba-tiba bisa tahu apa yang harus dilakukan dengan terus kayak gitu. Oke lah, kalau kita harus lakukan gini maka saya akan begini, maka saya akan udah nggak perlu diajarin lagi, tapi jalan. Oke. Sip. Best tim pelatih. Ya, nah kan setelah semuanya ditentukan, nah akhirnya kita berangkat tuh ke lomba. Nah, gimana nih strateginya pelatih? Kan yang kita tahu kan kita latihannya lama, terus tapi kita begitu sudah digeladi, kita cuma punya waktu 1 jam untuk uji coba lapangan. Nah itu gimana tuh KR meramu semuanya yang perlu dikeluarin, apa yang perlu dicoba cuma dalam 1 jam, itu gimana itu KR? Sebelumnya kami strateginya ya sama teman-teman pelatih semua, kita meluangkan waktu untuk pelatihan khusus JR. Oh, jadi gitu ya. Ya, jadi harus ada latihan khusus. Nanti jadi semua tersusun yang mau dikerjakan apa. 1 jam itu efektifnya apa. Sebenarnya 1 jam itu bukan 1 jam kali, tapi itu mungkin anggap 45 menit saja. Sisanya kan anak-anak harus break, harus running. Jadi nggak full 1 jam kita dapat. Jadi 40 menit harus lakukan apa, keluarga harus seperti apa, mau kerjakan yang bagian mana, momen mereka perkusi mau momen seperti apa, saya butuh momen yang seperti apa nanti dikerjakan di lapangan agar dieksekusi anak-anak itu bagus. Jadi harus dipilih-pilih, kami harus ngomong dulu kamu mau kerjaan apa, oke kita susun. Biasanya kalau saya jadwal ya, biar semuanya jelas ya, KR ya. Ya, biasanya saya selalu untuk anak-anak di WPS itu selalu mengurutkan
Jadi memorinya terekam tuh dari awal sampai selesai. Jadi pastikan juga mereka stamina-nya juga kuat sampai selesai, dari awal sampai selesai. Oke, oke. Karena di 15 menit akhir itu kita sudah mau Harus mencoba run untuk through. march in terus sampai Ya, show dan terakhir sampai march off gitu ya. iya, Yang harus siapkan waktu ya. iya. Oke, oke, oke. Nah, ini buat Babe, tadi dari segi konsultan tetap ada porsi konsultan kah di 1 jam itu? Tetap ada porsi Babe untuk memberikan masukan? Saya kok lupa ya, Her. tapi oh ya, kayaknya 2019 itu apa namanya, untuk bisa menguasai jam seperti GPMB itu sepertinya kan ditiadakan ya. Jadi semuanya berbagi porsi. Kira-kira 1 jam, 1 jam, kalaupun jadi nggak ada yang bisa ngeblocking. Nah, jadi tapi benar-benar saya lupa. Tapi rasa-rasanya memang itu strategi banyak dilakukan oleh pelatih. Kenapa? Karena itu mereka yang paling tahu persis apa yang bisa dikerjakan dalam waktu 1 jam untuk. Jadi ini 1 jam itu sebenarnya adalah rangkuman dari proses mereka, mungkin anggaplah ngomong 10 bulan gitu ya misalnya. Iya, iya. Itu rangkumannya itu ada di situ. Nah, jadi saya yakin kayaknya saya tidak terlibat di situ. Tidak terlibat dalam artian enggak, ini yang lebih ngerti pelatih. Itu lebih baik mereka gitu. Artinya mulai dari band directornya sampai jajaran staff pelatihnya itu mereka yang mau ngapain itu. Karena kalau bawa otak atau pikirannya konsultan itu belum tentu cocok dari rangkuman latihan mereka, itu belum tentu cocok. Oke, oke. Siap. B, ada pertanyaan ini sebelum bagian yang terakhir. Ada nggak sih selama Babe masuk di tahun 2019, selama mengkonsultasi, ada nggak sih ide Babe yang ini kayaknya ada nggak sih ide Babe yang telah disampaikan ke pelatih itu bahasa ininya langsung ditolak tuh, tidak disetujui sama pelatih pada saat itu. Ada nggak, B? Di bagian mana itu kira-kira kalau ada itu? Nah itu, aduh, kayaknya saya lupa juga tuh kali. Kayaknya nggak ada ya? kayaknya. Tapi beginilah, begini ya. Nggak cuma saya, mungkin ada Bang Katbi dan lain-lain juga ya. Kalau dikatakan bagian ending, bukan bagian ending kan, B? Oh iya, bagian ending. Bagian ending itu yang mana ya? Sorry. Di musik yang melambat itu ya. Oke. Iya, tapi begini, saya pikir yang namanya konsultan itu bukan dewa gitu. Jadi kadang-kadang ide itu nggak selalu brilian datangnya. Apa yang menurut kita, jadi kita biasa-biasa aja gitu ngerasanya, oh bagus begini, mungkin bagus begini. Dan keberanian untuk menolak itu juga jarang ditemui di band. Kalau band itu sudah menganggap konsultan itu terlalu jadi dewa dan lain-lain, akhirnya mereka nggak punya otoritas untuk menentukan. Meskipun iya, ada mungkin di tahun-tahun sebelumnya ada ide saya, kalau saya pribadi ya, ada ide-ide yang nggak bisa dipakai atau kurang bagus, tapi khusus di tahun 2019 memang itu ada rasa-rasanya yang Kak Leo sebutkan. Nah, tapi saya kan mikirnya gini, saya ini sudah cukup banyak difasilitasi dari ide-ide dan mereka lakukan dengan baik. Ngapain saya berpikir pusing untuk 1 atau 2 ide saya yang mereka nggak bisa kerjakan gitu kan. Jadi lebih banyak yang mereka kerjakan daripada yang mungkin nggak cocok gitu. Jadi itu juga sekali lagi itu juga menunjukkan hebatnya otoritas pelatih untuk nggak selalu menganggap konsultan atau yang membantu itu lebih hebat dari mereka, enggak. Jadi saya cukup salut lah. Oke, siap.
Berarti ya memang ada waktunya untuk memang ke belakang sedikit, terus meminta, terus memang tarik mundur lagi kayak gitu, Be ya. Jadi nggak memaksakan untuk ayo ikutin aku kayak gitu ya, Be, caranya gitu ya, Be ya. Iya. Oke. Siap, Kak Zares. Ya. Nah, nih Babe sama Kak Heri itu punya skill yang lebih daripada pelatih-pelatih yang lain dari konsultan. Apa nih? Penasaran banget. Nah, itu dia mereka mempunyai apa namanya ya? Teknik-teknik melobi, teknik memotivasi yang terbaik dibanding yang lain, dan justru itu yang membuat pada saat kemarin dan sebelum-sebelumnya pada saat itu memotivasi pemain-pemain untuk ini saatnya untuk lakukan yang terbaik. Nah, kayak gitu. Nah, ini saatnya juara gitu ya. Iya, jadi ayo jadikan juara nih. Kita mau coba nih, ya kan Kak Zares ya? Iya. Kita mau coba yang jago sih mereka ketika melakukan lobbying pemain, ada motivasi. Reka ulang kejadian. Iya, reka ulang kejadian nih. Nah, kita yang pertama ya, siap-siap nih Kak Heri dan Babe. Kita minta contohnya tuh, Nah, pertama kita dari Kak Heri nih. Kak Her. Ya, pasti banyak nih pemain-pemain yang pada saat latihan mulai malas, terus mulai tidak kelihatan semangat. Gimana nih, pingin ibaratnya nih saya atau Kak Zares yang jadi pemain yang lagi nggak semangat. Kak Zares lagi pemain yang nggak semangat. Bulan depan kita udah event. Ini udah mulai malas nih datang latihan, udah mulai di latihan kayaknya mulai murung dan cepat capek kayak gitu. Gimana kayak langsung skip ke Babe aja kayaknya. Skip ke Babe aja kayaknya jago. Kalau saya biasanya langsung ayo kita datangi rumah anak itu. Langsung disambangin ya. Sambangin rumahnya. Gitu ya. Begitu. Iya. Langsung tarik orangnya, latihan langsung gitu ya kayak. Bawa Pak Hudori nggak? Enggak. Oh iya, kemarin tanya Kak Joni biasanya dulu. Kak Joni di mana rumahnya gini-gini. Itu langsung Pak Hudori yang turun tangan ya. Iya. Langsung pemain yang jemput. Kak Joni turun tangan. Baru di treatment. Oke, siap. Baik, langsung kita berarti ke Babe nih. Kak Zares. Nah, ini dewa motivasi kalau di MBWPS tuh, di dewa motivasi nih. Dewa melobi. Iya, Be. Contohin, Be. Gimana Babe melobi pelatih pelatih untuk pada saat itu. Ya, ini kebetulan yang kemarin itu kan tadi ada kita ngobrolin tentang yang merubah frase, merubah paket yang di terakhir itu untuk kebaikan MBWPS. Nah, gimana tuh caranya Be melobi pelatih, bagaimana menyampaikan ide yang ada di dalam kepala Babe untuk sampai ke pelatih untuk bisa ayo kita rubah. Nah, itu gimana Be cara melobinya, Be? Contoh gini, Kak Leo, jadi Kak Leo sama Kak Zares, kejadian waktu itu tuh nggak ada lobby, nggak ada motivasi sebenarnya. Jadi waktu saya berpikir gimana caranya, kasih contoh, blank, saya langsung blank gitu. Karena yang saya pikirkan adalah, jadi kalau ini sedikit aja kejadian waktu itu adalah, oke, ada begini, kita harus lakukan begini. Oke, gimana caranya? Caranya adalah kita ngopi yuk. Gitu, ngopi agak setengah jam dan tidak satu pun yang diomongin. Iya, saya ingat itu kejadian itu, saya ingat gitu. Jadi boleh nggak kalau misalnya pertanyaannya dirubah kali loh? Gimana nih? Gimana Be? Boleh kita ngikut nih, Be. Jadi kan kalau tadi mencontohkan memotivasi pelatih untuk berani merubah paket, itu sepertinya artificial ya, karena pada saat itu saya tidak datang sebagai motivator, kemudian jadi kayak sinetron gitu, setelah saya motivasi dan kemudian oh iya saya tersadar saya mungkin enggak, kejadiannya enggak begitu dan memang susah gitu. Jadi saya cuma mau gini aja mungkin ya, dan ini
juga bukan artificial, maksudnya bukan bohong-bohongan. Saya belum pernah punya kesempatan untuk bicara after event adik-adik. Kalau pelatih nggak usah, mungkin kepada pemain WPS yang kemarin maupun pemain WPS yang dulu. Kalau GPMB pertama mereka ini kan Romantik 45 kalau nggak salah. Nah, jadi begini, saya cuma mau bilang sama anak-anak WPS yang sekarang mungkin bahkan sudah menikah, sudah ada yang menikah, sudah ada yang bekerja, dan anak WPS yang kemarin sampai ke 2019 yang terlibat di Gajah Mada. Jadi perlu waktu berapa lama ya? Perlu waktu berapa lama untuk bisa mewujudkan dari 2012 kalau saya nggak salah sebut sampai 2019. Perlu waktu 4 GPMB, perlu waktu 8 tahun, ada 2012 sampai 19 itu untuk bisa ketemu yang ngerasain yang namanya juara gitu ya. Itu hasil itu bukan hebat di 2019, tapi bagaimana keyakinan yang anak 2019 ini, meskipun mereka tidak merasakan secara langsung, tapi sudah dipupuk dari kakak-kakaknya yang 2012. Setiap kali bertanding, pelatih itu nggak pernah punya target, saya mau ranking 7, saya nggak mau ranking, oke, ketemu ranking 7, kemudian tahun berikutnya, oke, saya mau naikin jadi ranking 5, dapat ranking 5, saya mau ranking 3, dapat, nggak pernah. Setahu saya, setiap kali mau bertanding, biar itu band baru, selalu ngomongnya nomor 1. Nah, saya yakin WPS juga begitu. Pertama kali keluar, pikirannya nomor 1. Dan rasa sedih, rasa kecewa pelatih dan pemain itu setiap tahun itu selalu ada. Waktu mereka bisa menduduki runner up, kemudian mereka menjadi peringkat sekian, dan seterusnya. Sampai akhirnya yang paling manis yang kemarin tentunya, kalau kita bicara soal angka, dan itu peringkat 1. Nah, jadi maksudnya semua pemain yang besok-besok itu bisa membayangkan. Jadi 2012 sampai 2019 akhirnya semua pemain percaya bahwa sekali kita mencatatkan sebuah sejarah, maka sejarah itu akan menjadi patokan, akan menjadi satu kebanggaan juga buat grup itu, dan juga akan menjadi patokan semangat. Tahun berikutnya 2021 mungkin kalau ada kejuaraan lagi, tahun 2022 pelatih, manajemen, dan semua orang itu tidak susah lagi mencari bahan. Dan kalaupun ada bahan, tidak lagi ada bahan yang itu berupa cuman angan-angan dan impian. Kenapa? Karena WPS sudah pernah melakukan itu secara nyata, dan kami pernah menang. Kita pernah nomor 1, dan itu terakhir. Mungkin nilai kita termasuk tertinggi dalam sejarah event itu. Betul. Jadi motivasi itu udah nggak perlu banyak lagi. Kita tinggal buka lembaran, kita tinggal tunjukin trofi, piala, kita tinggal lihat foto-foto, tinggal kasih lihat video, kami nggak bicara banyak, ini bukti bahwa kamu harus melakukan yang sama baik dan lebih baik daripada pendahulu. Karena legacy itu nggak boleh turun, legacy itu harus terus diteruskan dan harus diperbaiki menjadi lebih baik. Itu yang luar biasa dari perjalanan karirnya WPS dari 2012 sampai 2019 ya. Dan itu bahan yang paling otentik untuk bisa memotivasi generasi berikutnya. Iya. Mantap be, itu dia. Keren banget ya Kak Leo, kita ngobrol-ngobrol sama Babe sama Kak Iya, Henry. benar. Rasanya kayak Kak Zares nggak pengen berhenti ngobrolnya. Lain kali kalau ini harus sering dekat sama Babe. Kalau motivasinya itu betul-betul kena sekali. gitu. Anak-anak tuh kayak kesihir. Jadi ngerasa lebih dewasa nih. Oke. Lebih bijaksana gitu. Ya, sama sini juga, nggak cuma di sana, bisa sini. Oke. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ininya nih ke Kak Eri sama Kak Babe. Satu kalimat tentang Gajah Mada kemarin. Mungkin kita apa yang ya satu kalimat lah yang menggambarkan Gajah Mada di Kak Heri dan Babe. Mungkin kita mulai dari Kak Heri dulu. Apa nih satu kalimat? Kalau mau nanya, sebenarnya pengen nanya frase mana yang yang best moment, tapi
menurut saya 2019 Wah. dari awal sampai akhir best moment menurut Best saya. semua. Tapi makanya nanyanya, mungkin kalau memang ada best momennya juga boleh disampaikan di sini ke Heri sama Babe juga. Tapi mau sama satu kalimat yang betul-betul ketika itu Mewakili. terungkap, yaitu menggambarkan Gajah Mada sekali gitu ya mungkin ya Kak Zares ya. Betul sekali. Apa itu Kak Her? Oh ya, victory mungkin Ya, nggak ada itu. victory. Karena Siap. apa tujuan kita ya menuju ke situ. Jadi di satu visi semua. Di waktu pengerjaan musik pun itu terakhir bagian terakhir itu setelah buka layar itu jadi momen utama yang saya buat dan berhasil dengan kemegahan musiknya. Waduh, itu dapat banget itu. Penyebutan sumpah palapanya juga itu ya, momennya. Terbaik. Siap. Kalau Babe nih, apa nih Be? Satu kalimat, terus apa best momennya menurut Babe? Ya, Kaleo, Kak Zaret itu memang porsi pelatih yang tahu detail sih ya. Makanya Kak Heri langsung tahu dia bagian mana best moment dan dia ungkapkan sebagai closing statement. Kalau saya jangan soal itu deh. Maksudnya saya boleh hal yang lain ya. Boleh apa Be? Boleh. Semua paket yang pernah saya lihat di WPS itu kan semua paket yang value-nya tinggi ya. Punya nilai-nilai tertentu. Nah, saya mau bilang begini, Gajah Mada itu boleh dibilang sebagai ikon mempersatukan Nusantara, mempersatukan wilayah. Dan kata kuncinya adalah kekuatan bersatu. Nah, WPS Gajah Mada itu sebenarnya representasi dari bagaimana baik pelatih seorang individu maupun band director kepada pelatihnya mati-matian memperjuangkan kesatuan pelatih itu sejak awal mereka berkumpul hingga terjadi 2012 mungkin atau 2008, 2007 mungkin sampai 2019 kalau kita bilang sebagai puncak itu upaya mereka mati-matian bersatu gitu, untuk bisa menyatukan pikiran. So Gajah Mada itu ikon pemersatu seperti bagaimana pelatih berusaha untuk tidak pernah pecah sampai detik ini. Jadi WPS tolong jaga pelatih-pelatih Anda. Siap. Kak Leo. Ya, terima kasih Be. Kak Leo. Ya. Kak Leo, kalau Babe sama Kak Heri udah ditanya, kalau saya mau tanya nih sama Kak Leo, bagian mana nih kalau Kak Leo yang paling disukain? Siap. Kalau saya yang mana ya? Iya, saya bilang seperti saya bilang tadi, kalau best momennya itu sama seperti yang dikatakan Kak Heri, tapi terutama pada saat tahun 2019 saya ditunjuk sama tim pelatih untuk jadi tim commander. Itu justru best moment saya sebenarnya. Karena Juara. itu sungguh berat menurut saya. Itu banyak sekali masukan yang baik dari teman-teman pelatih untuk membantu saya di situ. Jadi best momennya ya itu sebagai field commander, karena bisa melihat dari dulu saya gimana ya, selama dari 2012 itu nonton MBWPS itu mentok-mentok itu dari tribun paling dekatnya itu dari tribun yang paling dekat lah. Tapi pada saat itu saya bisa langsung bermain di situ, langsung bisa melihat, terus berekspresi dengan mereka, merasakan langsung dekat, terutama sama yang best momennya itu juga teman-teman Pit main gamelan itu.
Itu muka-mukanya tuh betul-betul bahasanya kayak kerasukan. Teman-teman, iya beneran. Kalau ngelihat dari dekat, makanya ini saya bilang ketika salah satu keuntungan saya bisa langsung di depan situ ngelihat ekspresi pemainnya semuanya, moodnya mereka semuanya, emosi mereka sampai itu betul-betul saya rasakan, terutama yang pada saat teman-teman Quit main itu tuh kerasa banget, itu mystical-nya itu dapat banget. Mungkin itu kalau dari saya sih best moment saya pada saat itu. Keren sih, memang setuju sih saya sama Kak Leo. Iya, benar. Nah, Kak Leo, kita sudah ngobrol banyak nih sama Kak Heri sama Kak Babe. Kita harus kasih tahu nih informasi kepada penonton sama Babe sama Kak Heri juga, sama semuanya, kalau podcast kita ini berjalan lancar karena ada dukungan dari YPPSB dan PT KPC. Seperti itu, Kak Babe, Kak Heri sama Kak Leo. Jadi kita mudah-mudahan kedepannya terus-terus ya Kak Leo ada podcast ini 3 ya, 4, 5, 6 sampai 20 sampai 50. Ya, Oke, Kak Leo lanjut nih. Kita juga berterima kasih ke Kak Heri pada malam hari ini bisa membantu kita di podcast ini, juga Babe. Semoga masih tetap membantu MBWPS. Terima kasih selama ini jasa-jasanya ke MBWPS. Karena Kak Zares nggak bisa dipungkiri selama ini dari 2012, kalau Kak Zares lihat 2012 kemarin waktu kita nonton ada parodi bahasanya ada scene kecil di depan yang ada Nur yang mendengarkan radio itu kalau nggak salah itu idenya Babe itu membuat scene parodi yang di awal itu. Nah, sebegitu dekatnya Babe dengan MBWPS dan banyak, nggak bisa dipungkiri bahwa banyak sekali kontribusi Babe untuk MBWPS. Jadi ya semoga hal tersebut bisa terus berjalan lebih baik lagi kita ke depannya. Dan ya terima kasih yang ya satu lagi Be, kemarin kayaknya kalau nggak salah dapat informasi Babe menang apa tuh yang bikin apa sih yang Unpar itu Be? Lomba himne. Cipta lagu itu ya apa sih Ya, cipta lagu untuk himne. Himne Unpar ya. Hukum ya. Ya, fakultas hukum Unpar ya. Mantap. Keren. Terima kasih. Ya, semoga lebih baik ke depannya, nanti juga tetap bisa bekerja sama. Terima kasih atas advice yang baik MBWPS. Terutama buat saya nih, Kak Zares, pada saat yang terakhir sebelum besoknya final itu Babe ngasih wejangan yang sangat baik dan akhirnya saya sebagai waktu itu field commander yakin sekali dan ya itu. Dan untuk Kak Heri ya kayaknya seneng. Waktu itu saya masih ragu tentang kemampuan saya, tapi begitu terakhir pada saat final, Kak Heri langsung lari dengan saya dan oke, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kak Leo bilang kayak gitu. Terima kasih Kak Heri, saya bilang kayak gitu. Banyak juga masukannya, itu yang mungkin terima kasih kepada kedua orang narasumber kita pada malam hari ini yang saya bilang tadi, ini dua orang ini kunci kemenangan 2019 kemarin Kak Zares. Iya, itu ya. Nah, kalau kita simpulkan nih Kak Zares ya dari pembicaraan kita pada malam hari ini, ya permasalahan di marching band, di kepelatihan itu pasti ada ya, kayak di kepelatihan tentang pemain, kekurangan pemain, musiknya juga dan displaynya semuanya itu pasti masih ada. Tapi dengan berkolaborasinya semua lini dari pelatih, dari pengurus, dari pembina, dari bahkan ke konsultan, semuanya bisa diselesaikan. Intinya kan kayak gitu. Hal yang besar kita selesaikan sama-sama, itu pasti bisa selesai. Mungkin itu yang bisa kita ini dari semuanya ya. Betul. Satu hal lagi Kak Leo. Ya. Ya, jadi jika ada masalah, pesan dari Babe, obrolkan sambil ngopi. Betul. Di ruang hati.
rasa pahit kopi itu sebenarnya manis di akhir karena bisa memecahkan masalah ya. Betul, Berarti nanti betul, kita betul. ketemu di itu ya, Kazares ya, kita ketemu Ya. di ruang hati ya nanti Iya, ya. iya di Munte, Rungko Munte. Ruang hati di Munte. Iya, Ya. betul sekali. Mungkin itu sekali lagi terima kasih ke narasumber ini pada malam hari ini. Dan kami Kazares mau pamit. Undur diri, Kak Heri, Kak Babe, mohon maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi terima kasih kepada YPPSB dan PT KPC Betul. yang PT KPC. membantu suksesnya podcast pada malam hari ini. Kita ucapkan selamat malam dan dadah. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Salam Marching Band Indonesia. Thank you. Kapan lagi kita berbagi seragam sekolah. Hari ini aku masih belajar di rumah lagi deh. Selamat